Rahayu, Rayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastono Musidam Sekarang Banu Langgeng, Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya ada di Galeri Prabangkara, tepatnya di Adshopnya Prabangkara, tempatnya Mas Muid dan kawan-kawan melakukan pembuatan karya seni. Membuat karya seni. Di kawan-kawan sambil lalu, saya ingin menjelaskan tentang bab ilmu aksara Jawa di tempat ini, ditemani Mas Muid. Saya akan menyampaikan tentang aksara to. To itu adalah tukul saka niat. Tukul saka niat ini adalah perintah untuk melakukan upaya-upaya secara praktis agar kita melaksanakan apa yang menjadi pengetahuan kita. Di galeri ini kita lihat, galeri ini tidak menjual ilmu gaib. Jadi galeri ini menjual karya seni. Jadi bagaimana orang akan membeli karya seni, maka harus ada barangnya, harus ada objeknya, harus ada barang yang dijual. Nah, di situ dasar dari kenapa seorang pelukis mampu menggambarkan sesuatu itu, karena dia punya niatan untuk memvisualisasi dari objek yang dia tangkap, dia lihat, dia rasakan, lalu ada keinginan, kecintaan kepada hal tersebut, lalu keluarlah karya-karya yang nampak di belakang ini. Dari aksara to kalau kita dibawa kepada sebuah ruang, tukul saka niat ini yang penting, yang dipentingkan adalah apanya? Adalah bagaimana kita ketika mendengarkan seorang orang-orang suci, orang-orang baik itu, yang kita tiru apanya? Saya ambil contoh umat muslim, teladan yang akan menjadi panutan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang akan jadi panutan dari Jawa adalah Aji Saka, yang akan dianut oleh masyarakat di Kediri, Sri Aji Jayabaya. Dan yang akan dianut oleh bangsa Indonesia adalah Bung Karno. Nah, dari sini saya akan bertanya kepada kawan-kawan. Dari aksara to itu menunjukkan apakah kita akan meniru cara dia berceramah? Tidak. Apakah Rasulullah Muhammad itu pintar berceramah, berdakwah dengan menggunakan hadis dan ayat-ayat? Tidak. Dia menjadi teladan. Dan yang harusnya dipentingkan bukan sekedar kita melihat teori-teori yang disampaikan oleh banyak orang dalam penyampaian dalam ruang-ruang publik, baik itu di dalam pemberitaan, baik itu di dalam pengaosan, pengajian, lalu juga di dalam penyampaian. Tidak. Yang diinginkan adalah praktek dari teori yang disampaikan. Dan saya yakin bahwa Aji Saka, Sri Aji Jayabaya, Kertanegara, Siliwangi, Sabto Palon, lalu Ibu Kili Suci Sundul Langit, lalu Rasulullah Muhammad, Yesus Sang Juru Selamat, itu yang ditiru adalah praktek dalam kehidupannya untuk menjadi teladan. Bukan seperti sekarang. Sekarang yang banyak itu adalah orang bercerita. Tapi ketika saya bertanya kepada orang yang bercerita itu, mungkin salah satu kiai atau salah satu pendeta atau salah satu resi, saya tanya, apa yang akan saya tiru dari sampean? Karena semua sudah pinter bercerita. Kalau hanya pinter bercerita dan pinter berretorika, cukup kita akan meniru salah satu pakar, profesor, ahli ilmu pengetahuan apa. Silahkan. Kalau pinter-pinteran di dalam ilmu hakikat ini sendiri,
tentang masalah menghadapi tentang keilmu kehakikian yang diajarkan oleh Romo Ismoyo Semar, ini adalah bagaimana kita belajar memahami tentang yang disebut kapitayan. Jadi kalau semua ada yang tanya kemarin, kenapa siapa yang mengajarkan sembahyang itu sendiri? Lah di dalam kapitayan sudah diajarkan oleh Mbah Semar, Kiai Ismoyo, ya. Nah ini sudah diajarkan tentang tulajek, tumunduh, tutuk dan macam-macam. Itu diajarkan. Siapa yang ngajari? Beliau. Jadi artinya yang kepingin kita sampaikan, tidak kita selalu mempersoalkan teoritik. Tidak. Kapitayan dalam konteks monoteisme, satu Tuhan tunggal yang disembah, atau Sang Hyang Toyo itu sendiri, ini dibutuhkan praktek dalam kehidupan. Saya sudah ngasih contoh, saya harus cuci baju istri 3 bak tiap hari untuk anak dan istri. Ke pasar belanja, tadi disuruh belanja, membeli apa, tetel kah, sayur kah, apalah, beras mau sampai terasi 3.000, kerupuk 5.000, itu harus jelaskan dan kita laksanakan. Percuma kita akan berceramah atau berteori tentang masalah hukum adat atau hukum tentang masalah syariat. Kenapa saya katakan syariat itu adat? Karena terus terang banyak orang terjebak dengan praktek ritual atau praktek adat, tapi tidak bisa mencapai tingkatan kepada Tuhan. Ini kita bisa lihat. Saya ngomong sama Muid, kawan-kawan ada yang melukis pakai kuas yang lurus, ya, kuas yang jombong, kuas yang jeprek, lalu bisa pakai kawat, bisa juga pakai pensil, bisa pakai spidol, ada pakai palet. Tujuannya adalah karya seni yang ditampilkan baik. Jadi tujuan akhirnya adalah menghasilkan karya seni yang baik. Sama seperti kita kepingin mengenal Tuhan. Agama ini adalah teknik. Jadi agama ini teknik. Kalau semua tekniknya sudah selesai, ya tekniknya ditaruh, selesai. Maka yang dituju adalah Tuhan itu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Jangan terlalu kita terjebak dengan teoritik. Saya hanya menunggu semua kawan-kawan panjenengan, para agamawan, para spiritual, para ritualis, dan para pelaku-pelaku kehidupan. Jika engkau memang mengenal dan menuju kepada sebenarnya dan yang sesungguhnya, jangan terlalu terjebak dengan retorika. Laksanakan, layani istri dan anakmu, perbaiki hubungan baikmu dengan keluarga dan seluruh tetanggamu. Tunjukkan bahwa kamu itu baik bukan karena keinginanmu, tapi kebaikan itu ditunjukkan karena kamu ingin mengenal Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Rahayu.